Apa kabar semuanya? Kita balik lagi ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan. Nah, di sini kita melanjutkan mata kuliah semester kemarin, di mana kita telah belajar pemrograman web bisnis 1. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita membangun website front end. Untuk semester kemarin, kita belajar bagaimana cara membuat website back end yang dikhususkan oleh bagian admin untuk mengisi data. Nah, kemudian pada mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan, maka kita akan fokus kepada front end, di mana customer yang mengakses website tersebut. Nah, di sini kita akan fokus kepada proses bisnis dari e-commerce, di mana user atau konsumen itu dapat melakukan pemesanan, kemudian pembayaran, dan selanjutnya. Dan kita gabungkan ke mata kuliah semester kemarin, maka kita akan mendapatkan sebuah website yang terdiri dari front end dan back end, yaitu kesatuan antara web untuk konsumen dan web untuk admin. Jadi, apa yang telah dilakukan konsumen atau yang telah disimpan, maka dapat dilihat oleh bagian admin. Apakah konsumen tersebut telah melakukan konfirmasi pembayaran atau belum. Dan ketika dia udah melakukan konfirmasi pembayaran, maka si admin akan mengirim barang tersebut. Nah, pada bagian front end, maka kita akan khususkan ke bagian desain. Jadi ini akan difokuskan bagaimana kita membuat desain yang baik untuk customer. Dan kita masih menggunakan framework yang sama. Jadi untuk PHP kita gunakan framework Coordinator. Dan untuk CSS kita gunakan framework Bootstrap. Dan di sini kita akan fokuskan ke bagian desain. Untuk komponen MVC ini akan dijelaskan kembali. Dan sama seperti pemrograman web bisnis 1, kita menggunakan coordinator, di mana terdiri dari MVC gitu ya. M itu model, V itu view, C itu controller gitu. Nah, controller itu mengatur data dan tampilan user. Kemudian model kita hubungkan ke bagian database, dan untuk bagian view kita menampilkan datanya tersebut. Jadi si controller ini mengatur lalu lintas antara view dengan bagian model. Jadi apa yang mau kita tampilkan, maka kita akan mengambil datanya dari model. Contohnya kita akan mengambil data pelanggan dari tabel pelanggan, kemudian kita akan menampilkannya ke bagian view untuk dilihat oleh konsumen. Jadi ini konsepnya masih sama seperti pemrograman web bisnis 1, masih menggunakan framework Coordinator. Kemudian CMS yang kita bangun tampilannya hampir seperti ini. Jadi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama menu, kemudian slideshow, content, dan footer. Sama seperti pemrograman web bisnis 1, kita terdiri dari 2 bagian ya. Ada yang statis dan ada yang dinamis. Yang bagian statis adalah bagian yang kalau kita klik ataupun kita pindah halaman lain, maka tampilan tersebut tidak akan berubah sama sekali. Contohnya bagian menu. Jadi ketika kita klik menu produk, maka dia akan tetap menampilkan menu-menu yang lainnya. Kemudian slideshow dia akan menampilkan gambar yang sama atau slideshow yang sama. Dan footer akan menampilkan informasi tahun atau copyright. Kemudian untuk bagian konten ini masuknya ke bagian dinamis atau yang akan berubah. Jadi ketika kita ngeklik atau membuka halaman produk, maka dia akan menampilkan konten tentang produk. Sedangkan jika kita menampilkan keranjang atau kita klik menu keranjang, maka dia akan menampilkan data keranjang di bagian konten. Dan ini bersifat dinamis. Kemudian untuk persiapannya, mahasiswa harus mempunyai 2 software yang sudah diinstal. Yang pertama Exam, yang kedua editornya, boleh menggunakan Sublime atau Notepad++ boleh. Kemudian diinstal di komputer kalian. Jadi tugas yang pertama pada pertemuan ini adalah menginstal software tersebut. Jadi sudah ada Exam, kemudian Sublime. Untuk generalisasi kita akan menggunakan Sublime. Jadi kita langkahi tahap
penginstalan software, karena pada semester yang lalu kita telah melakukan penginstalan di semua laptop gitu ya. Jadi ini difokusin langsung ke materinya. Jadi yang harus dilakukan pertama tentu saja kita harus menginstal bagian coordinatornya. Jadi yang paling basic adalah framework coordinator. Jadi dibuka folder tools yang udah diberikan, atau boleh buka pada pemrograman web bisnis 1. Itu ada folder yang namanya tools, dan di situ ada coordinator 3.1. Jadi kita masih menggunakan coordinator versi 3. Dan untuk saat ini udah ada versi-versi selanjutnya ya. Versi 4. Nah, kita copy. Kemudian buka exam kalian. Dijalankan Apache dan MySQL-nya. Dan di bagian htdocs kita pastekan. Nah, pada semester yang lalu kita telah membuat website untuk bagian backend atau untuk bagian admin. Dan pada semester yang ini kita akan membuat website untuk bagian yang front end-nya atau untuk bagian konsumen. Dan kita akan rename website yang telah kita buat pada semester yang kemarin dengan nama admin. Seperti ini. Jika telah selesai, kemudian kita akan ekstrak coordinatornya kita. Kita ekstrak here. Kita tunggu selesai, kemudian kita lakukan rename menjadi e-commerce. Nah, seperti ini. Jadi website pada semester yang lalu kita kasih namanya admin. Kemudian untuk yang sekarang kita kasihnya nama e-commerce. Kenapa demikian? Dikarenakan yang akan mengakses e-commerce tersebut adalah konsumen. Sedangkan admin akan diakses oleh bagian administrator gitu ya. Jadi kita cut saja bagian admin, kita cut. Kemudian kita masukin ke dalam e-commerce sebagai satu kesatuan. Jadi e-commerce-nya ini menampilkan untuk konsumen, folder admin untuk menampilkan data untuk administrator atau pemiliknya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstal software Sublime dengan exam. Tahap yang kedua adalah memindahkan coordinator ke htdocs-nya kalian. Kemudian kita gabungkan dengan website yang telah kita bangun pada semester yang lalu, dan kita kasih namanya admin. Nah, selanjutnya proses instalasi coordinator. Jadi ketika kita sudah memindahkan datanya ke htdocs, ini artinya kita telah mempunyai sebuah website, dan langkah selanjutnya adalah kita harus konfigurasi seperti itu ya. Nah, tahap selanjutnya kita buka Sublime-nya kita. Sublime. Klik File, New, Open Folder. Kemudian kita buka exam-nya. Kita buka folder htdocs. Dan kita klik e-commerce-nya. Kemudian klik button select folder. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di sini adalah bagian admin yang sudah kita buat semester kemarin, dan ini adalah yang akan kita lakukan di semester ini. Nah, tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah konfigurasi. Jadi kita buka application, buka folder config, dan klik di
file yang namanya config.php. Jadi kita lakukan konfigurasi di file namanya config.php. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah menambahkan base URL. Jadi fungsi base URL ini adalah kita bisa memanggil array base URL di seluruh projectnya kita, di mana isinya adalah http localhost /e-commerce atau lokasi dari websitenya kita. Jadi kalau kita telah melakukan hosting dan sewa domain, maka ini adalah alamat domainnya. Seperti itu. Dan untuk perkuliahan ini kita menggunakan web server lokal, kita menggunakan exam, di mana kita harus menulisnya localhost /nama foldernya. Nah, ketika kita sudah selesai menambahkan base URL, maka selanjutnya adalah menghapus bagian index. Jadi di line 38 itu ada index specs, di mana isi array-nya ini adalah index.php. Ini dihapus saja. Kemudian kita simpan. Ketika kita sudah selesai, jadi ada dua yang harus kita ubah, line 26 dan line 38. Selanjutnya adalah klik bagian database. Jadi kita konfigurasi database-nya, username-nya secara default itu root, password-nya kosong, database-nya sesuai dengan database kita di semester yang lalu. Kita memberikan nama e-commerce. Nah, kita simpan. Nah, kita kembali lagi ke materinya. Jadi di sini udah dijelaskan, jika kalian kurang teliti, kalian boleh kopas dari materi ini. Asalkan kopasnya jangan sampai salah, karena di sini ada petik. Nah, kemudian index specs kita hanya menghapus saja, jadi nggak akan salah. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencoba mengakses halaman tersebut. Kita buka browser kita tulis localhost /e-commerce. Nah, seperti ini tampilannya, masih kosong tetapi sudah melakukan konfigurasi terhadap framework coordinator. Dan sampai tahap ini berarti kita sudah berjalan dengan baik. Tahap selanjutnya adalah membuat database e-commerce seperti yang telah kita lakukan pada semester yang lalu. Jika kalian masih memiliki database tersebut, maka tidak harus membuat lagi. Jadi kita skip slide ini. Tapi bagi kalian yang tidak memiliki database tersebut, hanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah meminta dan mengimport ke PHPMyAdmin kalian. Cara yang kedua adalah melakukan buat baru. Caranya buka website PHPMyAdmin-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita klik new. Kemudian kita buat database baru namanya e-commerce. Seperti itu ya. Kita create. Kemudian di sini kita akan membuat tabel yang namanya sesuai dengan slide ini. Pertama kita buat tabel namanya pelanggan. Pelanggan dengan atribut jumlahnya 7. Jadi pelanggan atributnya atau kolomnya itu ada 7. Kita go. Nah, kita ikutin saja tipe data dan panjangnya dari slide ini. Kode _pelanggan itu varchar 7. Varchar panjangnya 7. Kemudian di sini ada primary key.
Kita pasang primary key di index, kita klik primary, dan go. Dan selanjutnya kita lakukan penambahan pada nama pelanggan. Alamat pelanggan. Spasi dilarang, jadi enggak diperbolehkan. Setelah alamat, kota, telepon. Kemudian email pelanggan dan password. Nah, kita klik save. Maka kita telah membuat satu tabel yang namanya pelanggan. Dan yang harus kita lakukan adalah melanjutkan membuat tabel yang lainnya. Jadi dijelaskan di sini. Nah, kita akan melakukan proses analisis proses bisnis. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai yang punya proses bisnis tersebut atau si pemilik. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus analisis siapa subjek, kemudian objeknya, dan apa yang dilakukan atau transaksinya apa. Dan yang pertama adalah subjek. Subjek yang melakukannya adalah pelanggan, tentu saja. Kemudian apa yang dilakukan, jadi apa yang bisa dilakukan pelanggan adalah melakukan pesan. Kemudian objeknya dari pesan itu adalah barang. Jadi satu pelanggan itu dapat melakukan banyak pesan. Jadi dia bisa melakukan pembelian itu banyak gitu ya. Dan setiap pembelian itu terdapat banyak barang. Dan satu barang bisa dibeli atau setiap barang itu ada banyak pesanan. Maka untuk pesan dengan barang, jadi antara transaksi dengan objek itu many to many, dikarenakan satu pesanan bisa banyak barang dan satu barang bisa dilakukan oleh banyak pesanan. Nah, kemudian kita akan lanjut ke materi kita ya selanjutnya, yaitu konfigurasi terhadap autoload atau library apa aja yang bisa kita masukkan ke dalam websitenya kita. Kita buka ke Sublime-nya. Di sini ada file namanya autoload. Kita klik. Di line 61 itu ada yang namanya libraries. Nah, di dalam array-nya kita tambahkan database, form validation, dan session. Kita copy saja. Bagi yang tidak mau repot, kita copy aja semua ya. Kita per baris. Yang pertama adalah yang libraries. Nah, ini kita ganti dengan yang baru. Untuk yang libraries. Dan kemudian kita ke line 93 yang helper. Jadi ini kita gantikan dengan yang ada di slide. Kita copy, kita masuk ke Sublime, dan ini kita ganti yang baru. Nah, seperti ini kita simpan, maka websitenya kita sudah selesai dalam melakukan konfigurasi. Dan tahap selanjutnya adalah htaccess. Jadi htaccess ini fungsinya adalah meringkaskan. Jadi untuk kasus yang ini kita akan meringkaskan URL-nya kita. Jadi kalau kita tidak menggunakan htaccess, maka dia akan semakin panjang. Dan untuk mengatasi hal ini, kita akan kopas dari materi yang telah saya berikan. Jadi buka folder
tools pada web business 1 itu saya udah menyertakan .htaccess. Jadi kalau yang tadi kita menggunakan rar yang coordinator, sekarang kita gunakan yang htaccess. Nah, kita buka examnya kita, buka htdocs, kemudian e-commerce, dan kita pasteinnya di sini. Nah, sampai di sini kita telah selesai pertemuan yang pertama, yaitu bagaimana kita melakukan konfigurasi awal. Jadi tahap yang pertama ini kita hanya melakukan pengenalan dan konfigurasi dasar. Dan jika ada pertanyaan, maka kita lanjutkan di bagian grup atau di classroom. Sampai jumpa lagi.